melanjutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan yang dirangkai yang dirumuskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sudah memasuki pada keyakinan kita bahwasanya Allah itu maha mendengar, as-sam'u wal basar, maha mendengar dan maha melihat. Wa annahu ta'ala sami'un, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un, basirun, yasma'u wa yara, mendengar dan melihat. Wala ya'zibu, dan tidak hilang, an sam'ihi, tidak luput daripada pendengarannya Allah, masmu'un, perkara yang bisa didengar, wa in khafiya, meskipun sama. Wa annahu wala yaghibu, dan tidak gaib, an ru'yatihi, dari pandangannya Allah, mar'iyyun, perkara yang bisa dilihat. Wa indaqah, meskipun sangat kecil, dakik. Wala yahjibu, dan tidak menghalangi, sam'ahu, pada pendengarannya Allah, bu'dun, apa jarak jauh. Wala yadfa'u, dan tidak menghalangi, ru'yatahu, ing penglihatannya Allah, dullamun, apa kegelapan. Yara, melihat sapa Allah, yara, melihat sapa Allah, min ghairi hadaqatin, tanpa min ghairi hadaqatin wala ajfanin, tanpa kedipan mata, tanpa alat lah istilahnya begitu. Wa yasma'u, dan mendengar Allah, min ghairi admikhatin, tanpa gendang telinga, wa adhanin, dan telinga, kama ya'lamu, sebagaimana mengetahui sapa Allah, bi ghairi qalbin, tanpa hati, sebagaimana Allah mengetahui tanpa hati. Manusia kan ada hatinya, kalau Allah enggak pakai hati kayak manusia, hati itu ciptaan Allah. Wa yabtisu, dan menampar Allah, bi ghairi jarihatin, tanpa pukulan, tanpa tangan. Wa yakhluqu, dan menciptakan Allah, bi ghairi alatin, tanpa alat. Itla tushbihu, karena kenapa kok Allah mendengar tanpa gendang telinga, Allah melihat tanpa pelupuk mata. La tusbihu, tidak menyamai, sifatahu, ing sifatnya Allah, sifatul khalqi, apa sifatnya makhluk, karena sifat-sifat makhluk tidak sama dengan sifat-sifat Allah, maka mendengarnya Allah, melihatnya Allah tanpa alat. Kalau makhluk kita tanpa telinga, tanpa gendang telinga nggak bisa mendengar, tanpa mata, tanpa pelupuk mata, kita tidak bisa melihat. Kama la tusbihu, sebagaimana tidak sama, datuhu, opo datnya Allah, dawatil khalqi, ing datnya makhluk. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tapi tanpa alat, karena Allah beda dengan makhluk. Al-kalamu, kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat kalam, berfirman. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, mutakallimun, itu maha berfirman, maha berbicara, amirun, maha memerintah, nahin, maha mencegah, wa'idun, maha menjanjikan, mutawa'idun, mengancam, bikalamin, dengan firman, azaliyin, yang azali. Zaman azali adalah masa di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Qadimun, qadim, dahulu. Qaimun bidzatihi, yang mana sifat kalamnya Allah itu menetap pada zatnya Allah. La yusbihu, tidak sama, kalamuhu, apa firmannya Allah, kalamal khalqi, ing
ucapan-ucapan atau perkataan-perkataannya makhluk. Kalau begitu, falaisa, karena tidak sama firman-Nya Allah dengan firman-Nya makhluk, falaisa bisautin, maka firman Allah itu tidak ada suaranya, bukan suara. Yuhaddisu, berbicara, atau yahdusu, yang baru datang, min insilali hawain, minas sila lihawai, daripada gerakan nafas atau angin, au istikaki ajromin, atau bergerakannya benda. Kalau kita kan berkata kalau mulut kita bergerak dan ada nafas dari dalam tubuh, baru keluar suara. Allah tidak pakai bantuan angin, hawa, dan tidak butuh pada pergerakan tubuh. Nah, kemudian wala biharfin, dan firman-Nya Allah itu tidak berhuruf, dan qati'u, yang terputus-putus, biitbaki syafatin, dengan bergerakannya mulut, atau tahriki lisanin, atau bergeraknya lisan. Kalau kita mau berbicara, maka mulut kita, bibir kita bergerak, lisan kita bergerak, kemudian ada tekanan angin dari tubuh. Itulah kalau kita. Kalau Allah tidak butuh pada pergerakan mulut, pergerakan seperti kita, dan tidak butuh pada dorongan angin dari tubuh. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya, dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Qur'an, wa Taurata, dan kitab Taurat, wal Injila, dan kitab Injil, wa Zabura, dan kitab Zabur, kalamuhu, itu firman-Nya Allah, wa kutubuhu, dan kitab-kitabnya Allah, al-munazzalatu, yang diturunkan ala rusulihi, pada para rasulnya, rusul. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an makru'un bil alsinah, dan Ahli Sunnah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan lisan, bil alsinah. Maktubun, ditulis, fil masahifi, di dalam lembaran-lembaran, mahfudun, bisa dihafal, fil qulubi, di dalam hati-hati, para hati. Wa annahu ma'adzalikah, dan bahwasannya meskipun Al-Qur'an itu bisa dihafal, bisa dibaca dengan lisan, bisa dihafal di dalam hati, itu qadimun, Al-Qur'an itu qadim, qaimun bidatillahi ta'ala, yang mana kalau qadim, firman-Nya Allah itu menetap pada zatnya Allah. La yakbalu, tidak menerima, apa firman Allah, al-infisal, terpisah-pisah, wal iftiraq, dan terpisah-pisah. Al-infisal, terputus-putus, wal iftiraq, dan terpisah-pisah. Bil intiqali, dengan berpindah, ilal qulubi, kepada hati, wal awraqi, dan lembaran-lembaran. Wa anna Musa, dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sami'a, mendengar Nabi Musa kalamallahi, ing firman-Nya Allah. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Nabi Musa mendengar firman-Nya Allah bi ghairi sautin, tanpa suara, wala biharfin, wala harfin, dan tanpa huruf. Kama yara, sebagaimana melihat al-abraru, orang-orang yang abror, orang yang sudah berpangkat abror, dzatallahi, ing zatnya Allah, sebagaimana orang-orang abror bisa memandang zatnya Allah Ta'ala, min ghairi jauharin, tanpa butuh kepada jauhar, partikel, wala arodin, dan juga tanpa benda. Wa idza kanat lahu hadhihi sifatu, apabila Allah memiliki bersifatan seperti ini, tidak berhuruf, firman-Nya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya.
Maka ada Allah hayyan maha hidup, aliman maha mengetahui, qadiron maha kuasa, muridan maha berkehendak, sami'an maha mendengar, basiron maha melihat, mutakalliman maha berfirman, bil hayati dengan sifat hayat. Allah ya harus hidup. Kalau tidak hidup ya tidak bersifatan dengan yang lain. Sedangkan sifat hidup itu menetap pada diri Allah. Wal ilmu dan mengetahui, wal qudratu maha kuasa, wal iradatu maha berkehendak, wasam'u dan maha mendengar, wal basaru dan maha melihat, wal kalamu maha berfirman, la bimujarradid dati bukan hanya adatnya. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, melihat, maha berfirman itu. Ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang setidaknya kita harus mengetahui dan meyakini terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi rumusan daripada sifat-sifat Allah. Kok cuman ini, padahal asma Allah itu, Asmaul Husna itu yang di Al-Quran, di sampul Quran tertulis 99, kok cuma ini? Nah, karena dari sifat-sifat Asmaul Husna, dari nama-nama Allah itu diglobalkan menjadi sifat-sifat. Kembali ke sifat-sifat ini. Al-af'alu maha pekerjaan Allah, berbuat perbuatannya, wa annahu la maujuda dan bahwasanya la maujuda tidak ada yang ada, wa annahu dan bahwasanya la maujuda tidak ada yang ada, siwahu selain Allah, illa huwa kecuali perkara yang tidak ada tadi itu. Hadisun itu baru, bifi'lihi dengan penciptaannya Allah, wa fa'idhin min adlihi dan anugerah daripada keadilan Allah, ala ahsanil wujuh atas paling baiknya apa yang ditakdirkan oleh Allah, wa akmaliha dan paling sempurnanya ciptaan, wa adliha dan paling adilnya, wa tamiha dan paling sempurnanya, wa annahu dan bahwasanya hakimun maha bijak, fi af'alihi di dalam perbuatannya, adil fi aqdiyatihi di dalam ketetapannya, la yuqasu adluhu bi adlil ibadi tidak bisa disamakan keadilannya Allah dengan keadilannya hamba. Fa innal abda kenapa kok bisa tidak disamakan? Karena fa innal abda karena sesungguhnya hamba yatasawwaru minhu ad-dulmu karena seorang hamba bisa terbayangkan dari perbuatannya hamba itu kedzaliman bitasarrufihi fi milki ghairihi di dalam menggunakannya seorang hamba fi milki ghairihi di dalam kepemilikan orang lain, wala yatasawwaru dan tidak terbayangkan ad-dulmu atau kedzaliman minallahi dari Allah. Kenapa kok tidak terbayangkan? Ya karena semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah ya terserah Allah mau diapain. Fa innahu la yuzadifu li ghairihi milkan karena sesungguhnya tidak pantas atau tidak ada yang memiliki li ghairihi bagi tidak tergambar li ghairihi bagi selain Allah milkan yang kepemilikan hatta yakuna hingga ada tasarrufuhu fihi di dalam tasarrufnya Allah fihi di dalam orang di selain Allah, dulman tidak tergambar, dulman ing kezaliman tidak tergambar
Karena semuanya milik Allah, ya terserah mau diapain oleh Allah. Ada orang baik masuk neraka, ya Allah yang kasih masuk. Ada orang yang buruk dimasukkan ke surga. Tapi biasanya Allah arahkan kepada kebaikan sebelum mati. Husnul khotimah. Fa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jauharin wa irdin wa madrikin wa mahsusin hadisun. Maka setiap perkara selain Allah, yang mana perkara selain Allah itu termasuk jin, manusia, setan, malaikat, sama langit, wa ardin dan bumi, wa hewan dan tumbuh-tumbuhan, wa jamad dan benda-benda padat, wa jauharin dan partikel-partikel, wa irdin dan benda-benda, wa mudrikin perkara yang bisa disentuh, wa mahsusin dan perkara di panca indera. Segala sesuatu selain Allah hadisun itu baru. Ikhtara'a menciptakan Allah menciptakan hu ing segala selain Allah bi qudratihi dengan kekuasaannya Allah. Nah, menciptakan ba'dal adami setelah tidak ada. Dari tidak ada Allah mengadakan, menciptakan. Ikhtira'an dengan penciptaan. Wa ansya'a dan memulai, mempelopori, memulai. Ba'da'an lam yakun setelah sebelumnya tidak ada. Sayan sama sekali. Dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan. It kana fil azali mawjudan wahdahu. Kenapa? Karena di masa azali, masa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu sendirian. Walam yakun ma'ahu ghairuhu dan tidak ada besertanya Allah ghairuhu selain Allah. Fa'ahdasa kemudian Allah menciptakan al-khalqa ing makhluk. Idharon karena menampakkan di kudratihi pada kekuasaannya Allah, wa tahqiqun dan menyatakan lima sabakoh terhadap apa-apa min iradatihi dari yang Allah kehendaki. Walamma haqqa fil azali fi kalimatihi min kalimatihi la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi walima. Dan karena hak tidak di masa azali daripada kalimatnya Allah la liftiqarihi, jadi Allah menciptakan makhluk bukan karena butuhnya Allah kepada makhluk, wa hajatihi dan kehajatnya Allah kepada makhluk selain Allah, bukan karena butuh. Wa annahu mutafaddilun bil haqiqah. Allah itu mutafaddil. Mutafaddil adalah memberikan sesuatu karena merasa lebih. Khalqi dengan menciptakan, wal ikhtira'i dan menciptakan, mengadakan dan menciptakan. Jadi Allah ya memberi penciptaannya Allah murni keutamaan Allah, murni tafaddulnya Allah. Wa taklifi la an wujubin, bukan karena wajib bagi Allah menciptakan makhluk, bukan karena Allah terpaksa menciptakan makhluk, bukan. Wa tatawwa mutatawwilin dan zat yang memberikan kenikmatan bil in'ami dengan nikmat wal islahi dan memperbaiki la an luzubin, bukan karena wajib. Allah memberikan kebaikan kepada manusia atau kepada selain manusia, pada siapapun, itu bukan karena wajib bagi Allah untuk melakukan kebaikan, tapi itu murni daripada kedermawanannya Allah. Wa annahu law sabba alaihimul adab sabban kana minhu adlan, dan bahwasannya dan Ahlussunnah meyakini seandainya Allah menyiksa dengan siksaan pada semua makhluk, maka itu Allah tetap dikatakan adil. Kenapa kok masih adil? Orang baik dimasukkan neraka,
Kok adil? Ya ini ilmu hakikat. Ya hakikatnya semuanya milik Allah, terserah Allah. Jadi tak butuh orang itu berbuat baik, tidak butuh orang berbuat jahat. Nah, baru dimasukkan ke neraka, tidak. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akan tetapi Allah menetapkan syariat, siapa yang baik dimasukkan surga, siapa yang buruk perbuatannya dimasukkan ke neraka. Namun orang berbuat baik atau berbuat buruk itu sudah diketentuan dari Allah. Wa annahu dan ahli sunnah meyakini bahwasannya Allah itu yusibu memberikan pahala ibadahu kepada hamba-hambanya ala taati atas perbuatan taatnya hamba, karoman karena dermawan, la bil istihqaqi bukan karena hamba itu berhak mendapatkan, waluzumi dan harus, bukan. Ada orang sholat khusyuk full tidak dikasih pahala, ya Allah terserah Allah, dikasih gak dikasih. Namun kita syariatnya dituntut untuk melakukan itu. Jadi ketika ada orang melakukan itu, kebaikan-kebaikan secara syariat benar, itu sudah hal menampakkan bahwasanya amalnya diterima. Wa annahu dan bahwasanya Allah wajibah, dan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajibah haqqohu fit taati, mewajibkan bahwasanya Allah berhak untuk ditaati bi ijabihi ala lisani anbiya'ihi la bi mujarradil akli, dengan mewajibkannya Allah ala lisani anbiya'ihi melewati jalur para nabi yang disampaikan oleh nabi, la bi mujarradil akli, bukan hanya cuma berpatokan dengan akal. Walakin ba'dar rusul, walakin ba'atha, akan tetapi mengutus Allah ar-rusula ing para utusan, wadharo dan menampakkan Allah sidqahum ing menampakkan pada kebenaran dan kejujurannya para rasul bil mu'jizati dengan mukjizat al-zahirati yang nampak. Fabalagu kemudian para rasul itu menyampaikan amrohu ing perintahnya Allah, wa nahyahu dan larangannya Allah, wa wa'dahu dan janjinya Allah, wa wa'iduhu wa wa'idahu, wa wa'dahu dan janjinya Allah, janji untuk dikasihkan pahala dan masuk surga, wa wa'idahu dan ancaman Allah atas orang yang berbuat dosa. Wajibah maka wajib alal khalqi bagi makhluk tasdikuhum opo membenarkan para rasul fima di dalam perkara-perkara jauh yang datang sopo para rasul bihi dengan emas. Jadi kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul.